ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan. Saya menyatakan perang terhadap premanisme. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi membuat para penjahat itu terkesima, kelojotan. Kali ini secara belak-belakan dengan tegas Kang Deddy Mulyadi menyatakan perang terhadap premanisme. Kita tahu semua Jawa Barat itu adalah provinsi dengan premanisme terbanyak di Indonesia. Yang Kang Deddy diharapkan ketika premanisme dibasmi sehingga premanisme gak ada adalah Jawa Barat nantinya menjadi rebutan para investor. Sebentar, anggapan kalian tentang investor jangan dulu terbayangnya itu adalah oligarki kayak ini. Apakah Pak Surya Paloh bukan oligarki? Oligarki, investor di Indonesia, di Australia, di benua Amerika, di Eropa itu Pak Surya Paloh luar biasa. Pak Erick Thohir juga sama. Dan yang perlu kita garis bawahi, Jawa Barat butuh lapangan kerja. Maka itu ada kaitannya dengan investor. Bagaimana ada lapangan pekerjaan kalau nggak ada investor, nggak akan ada pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya berharap warga Jawa Barat yang waras-waras dukunglah Kang Deddy Mulyadi, ya. Sudah jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi memihak pada rakyat kecil, ya. Ini semakin seru saja. Mari kita lihat pada video berikut ini. Check it out. Pemimpin yang ketika melihat daerahnya, pikirannya bukan eksploitatif, tapi merawat dan menjaga demi anak cucunya ke depan. Ini prinsip dasar. Untuk itu, kita sambut dengan rasa bahagia, dengan satu pesan hal-hal teknis sering terjadi. Pak Kapolda, Pak Pangdam. Pertama, biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos, bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, gocap. Nanti datang lagi kelompok ini ngajuin proposal untuk Agustusan. Tidak diberi, marah. Saya katakan, tidak boleh di proyek Legok Nangka ini, saya akan minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Gak boleh datang siapapun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan. Saya katakan, saya menyatakan perang terhadap premanisme. Listrik yang tentunya memberikan sumbangsi bagi kekuatan PLN untuk memiliki energi besar bagi kehidupan industri. Saya boleh menyampaikan, ini saya agar industri listrik berhubungan erat dengan investasi. Salah satu problem investasi di Jawa Barat, karena saya setiap hari ngurusin ini, adalah listrik, Pak. Listriknya apa problemnya? Urusan tanah sudah selesai, IMB sudah selesai, tetapi problemnya adalah investasi masuk, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membangun gardu. Menarik kabel. Saya contoh kemarin di Purwakarta, saya dialog panjang. Satu investasi, bangun kawasan di kawasan industri, beli tanah di kawasan industrinya hanya 15 miliar. Tapi dia tarik kabel ke gardu Cikumpai 17 miliar biayanya. Sehingga saya Pak Deddy, gimana ini? Kok satu ini? Nah, saya boleh, kalau mudah-mudahan nanti saya sampaikan juga ke Pak Presiden dan Mensesnek, daripada dana pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya dihibahin pada hibah yang tidak tepat, itu kadang ratusan miliar, saya lebih memilih Pemprov Jabar berinvestasi di PLN, membangun jaringan listrik untuk memberikan layanan investasi terhadap para investor, agar investor tidak mengeluarkan lagi biaya-biaya di luar kepentingan investasi. Kalau kita berinvestasi 500 miliar, menghasilkan 100.000 tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, balik lagi orang bayar menjadi kas daerah. Saya minta izin di perubahan ini, ingin memasukkan itu sebagai bagian dari investasi. Kalau Pemprov Jabar berhasil membangun kerjasama dengan PLN untuk berbagai infrastruktur energi yang dibutuhkan, maka Jawa Barat akan diburu oleh para investor lebih banyak lagi. Nah, kenapa? Nah, problemnya adalah setelah mereka berinvestasi, membangun perangkat ketenaga listrikan untuk lingkungan industri, biayanya besar, besoknya ketika listriknya ngalir, bayarnya tetap tidak dikasih diskon. Kalau itu dikasih diskon, untuk jangka panjang, dipotong dalam diskon biaya listriknya, mungkin dia juga mau, tidak ada masalah. Dia tidak dikasih diskon, tapi asetnya menjadi aset PLN. Kan ini hal yang harus cepat diambil keputusan untuk, saya ngomongnya, kepentingan investasi di Jawa Barat. Nah, bicara kepentingan investasi ini, nalarnya jangan dirubah-rubah, Pak. Nalarnya begini, isu PHK 6.000 orang itu menjadi isu besar headline. Padahal yang di PHK 6.500, yang masuk BYD saja sekarang 9.000 plus di tempat lain. Jadi kalau ada PHK 5.000, masuk 100.000 ya jangan ribut.
kan ada masuk. Nah ini opini yang harus dibangun karena sentimen di media sosial ini kalau berita buruk tentang pemerintahan maka menjadi headline, viral, tetapi berita positif menjadi tidak viral. Ini adalah bagian strategi saya katakan di Jawa Barat hari ini. Saya sudah 2 hari ini, kemarin saya di Purwakarta ada 3.000 tenaga kerja untuk data center yang di tempat Indosat zaman dulu. Itu data center TI pertama di Indonesia, itu 3.000 tenaga kerja. Kemudian ke BYD itu hampir 9.000 sekarang rekrutmen baru karena produknya diminati. Nah kemudian nanti kita sampaikan di berbagai tempat investasi masuk, orang kerja semakin banyak. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mendapat lingkungan yang bersih. Udaranya bersih. Jumlah pohonnya harus semakin banyak. Kita menyadari dulu di Bandung orang pakai jaket. Sekarang di Bandung orang buka jaket. Problemnya 2. Yang pertama adalah jumlah pohon semakin menurun. Kawasan ruang terbuka hijau semakin tidak ada. Gunung-gunung semakin gundul. Orang mengabaikan aspek lingkungan. Dan saya sampaikan ke Pak Gubernur Senior dan Deputi Gubernur, di Perda Tata Ruang 5 tahun ke belakang, Jawa Barat kehilangan 1,2 juta ruang terbuka hijau. Dan sekarang kita rubah lagi, dikembalikan ruang terbuka hijau itu. Karena dalam pandangan saya, dalam sebuah daerah yang tertata kawasannya, tertata hutannya, tertata sumber airnya, tertata pengelolaan sampahnya, daerah itu akan secara ekonomi mengalami pertumbuhan yang cepat tanpa kerusakan lingkungan. Dan saya belajar negara-negara maju, daerah-daerah yang mengalami kemajuan, justru daerah-daerah yang tidak eksploitatif terhadap alamnya, tapi daerah yang mengalami kemunduran dan penurunan kualitas sumber daya alam, kualitas sumber daya lingkungan, justru daerah yang mengalami eksploitatif. Sehingga saya bukan anti penambangan, tetapi saya ingin membangun rasa berkeadilan dalam melakukan pengelolaan. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ketika melihat daerahnya, pikirannya bukan eksploitatif, tapi merawat dan menjaga demi anak cucunya ke depan. Ini prinsip dasar. Untuk itu, kita sambut dengan rasa bahagia, dengan satu pesan, hal-hal teknis sering terjadi. Pak Kapolda, Pak Pangdam. Pertama, biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos, bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, gocap. Nanti datang lagi kelompok ini ngajuin proposal untuk Agustusan. Tidak diberi, marah. Saya katakan, tidak boleh di proyek Legok Nangka ini, saya akan minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Gak boleh datang siapapun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan. Saya katakan, saya menyatakan perang terhadap premanisme. Kenapa? Premanisme, kita membiarkan orang mendapatkan uang tanpa bekerja. Ini akan melahirkan sebuah presiden buruk. Nanti orang melihat di media sosial, nggak usah kerja, cari rokok cukup ngumpul. Mabok dikit, marah-marah sebentar, dapat duit. Nanti yang kerja beneran, jadi kecil. Saya katakan tidak boleh. Orang ingin dapat uang, maka harus berkeringat dan bekerja. Ini cara merubah mindset orang Jawa menjadi maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.